لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وَإِقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ سَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. Di dalam surat Anbiya Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sampai kata Allah dalam firman-Nya itu terbukanya pintu, terbukanya gerbang Ya'juj wa Ma'juj. Hingga apabila tembok atau pintu gerbang Ya'juj wa Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat. Kemudian dari seluruh tempat atau dari seluruh dataran yang tinggi. Dan apabila janji yang benar hari kebangkitan telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalaklah. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, sesungguhnya kami benar-benar lalai tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang-orang yang zalim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada seorang yang dikenal sebagai orang yang saleh pada masanya, yang bernama Zulkarnain. Zulkarnain ini seorang panglima yang gagah, yang kuat, yang berani. Ketika pada masa itu Zulkarnain dianggap sebagai penguasa terkuat, membangun benteng besar, yang benteng itu dari dulu sampai pada masanya akan hancur benteng tersebut, sebagai bentuk benteng untuk membentengi keluarnya makhluk-makhluk yang sangat bengis dan sadis pada masanya. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Jaziratul Arab itu, ketika bangsa-bangsa Arab itu sudah mendekat kepada mereka kejahatan-kejahatan itu, sampai baginda Nabi mengatakan hampir mendekati kejahatan-kejahatan yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia, begitu juga yang ada di sekitar Jazirah Arab itu, sampai membuat terbukanya atau retaknya atau seperti ini kata Nabi. Hakata, benteng-benteng yang tadinya kokoh Ya'juj wa Ma'juj itu yang dibangun oleh Zulkarnain menjadi begini kata Nabi. Apa maksudnya? Kejahatan yang terus dilakukan oleh manusia memberikan ruang kepada Ya'juj wa Ma'juj untuk terus membongkar benteng-benteng yang sekarang ini masih terpasang. Sampai pada saatnya benteng itu akan keluar. Pertanyaan pertama muncul, siapa sebenarnya makhluk Ya'juj wa Ma'juj itu? Ada Ya'juj, ada Ma'juj. Siapa sebenarnya makhluk ini? Ya'juj wa Ma'juj ini di dalam riwayat, di dalam sejarah, adalah yang dibentengi kelompok makhluk yang dibentengi di balik tembok oleh Zulkarnain tinggi sampai menjulang ke atas, yang oleh mereka sendiri tidak mampu, tapi setiap hari mereka melakukan pekerjaan yang sangat-sangat kuat. Apa itu pekerjaannya? Memukul benteng tersebut sampai roboh. Yang kedua, Ya'juj wa Ma'juj ini, di dalam riwayat dikatakan, lahir dari benih Adam alaihissalam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah disampaikan oleh para ulama dalam hadisnya, oleh Nabi dalam hadisnya yang kemudian digambarkan oleh para ulama,
Ya'jud wa Ma'jud ini adalah makhluk yang lahir yang kemudian berasal daripada keturunan Adam alaihissalam. Apa perbedaannya dengan kita dan Ya'jud wa Ma'jud? Perbedaan yang pertama, kata Nabi, Ya'jud wa Ma'jud, mereka tidak berpikir siapa manusia, siapa lawan, siapa kawan, tak ada. Bagi Ya'jud wa Ma'jud adalah semuanya harus dihabiskan. Sehingga kata Nabi dalam riwayatnya, siapapun yang bertemu dengan Ya'jud wa Ma'jud tidak akan selamat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kekacauan dunia semakin kacau dan pintu Ya'jud wa Ma'jud terbuka, makhluk-makhluk yang terkongkong begitu lama, Bapak Ibu bayangkan, Ya'jud ini makhluk yang ingin melepaskan diri dia, tapi tak mampu melepaskan diri dia. Sampai mereka harus membongkar benteng setiap waktunya, setiap harinya tanpa henti, hanya untuk melepaskan diri dari benteng tersebut. Mereka saling memakan antara satu dengan yang lain di tempat mereka sendiri. Sekarang bayangkan ketika orang yang dikongkong begitu lama, binatang buas yang kemudian pernah kita lihat, begitu lamanya dia tidak memangsa sesuatu, ketika dibuka kerengkengnya, kemudian bentengnya, kandangnya, ketika dibuka, seperti apa laparnya binatang-binatang buas tersebut untuk memangsa mangsanya. Begitu jugalah nanti ketika Ya'jud wa Ma'jud keluar, saking laparnya Ya'jud wa Ma'jud, tidak ada satupun di mana manusia yang bertemu dengan Ya'jud wa Ma'jud selamat. Begitulah ketakutannya. Apa yang akan mereka lakukan? Membunuh, merusak, melakukan pemerkosaan. Semua mereka buat. Apa yang dekat dengan mereka, apa yang tampak dengan mereka, mereka lakukan. Binatang yang dekat dengan mereka, mereka bunuh. Manusia yang dekat dengan mereka, mereka bunuh. Ya'jud wa Ma'jud oleh Nabi digolongkan kepada makhluk yang sangat bengis dan sadis ketika dia muncul melakukan kerusakan di muka bumi ini. Maka digambarkanlah selain daripada Dajjal yang akan melakukan kerusakan di muka bumi ini, satu di antara yang kedua setelah Dajjal itu muncul adalah Ya'jud wa Ma'jud. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana perawakan Ya'jud wa Ma'jud tersebut? Perawakan Ya'jud wa Ma'jud tersebut ada yang mengatakan mata dia sipit. Mata dia sipit, muka dia seperti tameng. Mukanya seperti tameng. Kemudian bagaimana kondisi badannya? Kokoh, tegap, gagah. Orang seperti orang yang bekerja keras, mengangkat batu setiap hari. Itulah ibarat orang-orang yang makhluk-makhluk yang digambarkan sebagai Ya'jud wa Ma'jud. Sehingga muncul beberapa persepsi mengatakan, apakah itu orang-orang yang berasal dari Asia? Apakah itu yang berasal dari perbatasan benteng Cina hari ini yang dikenal sebagai Mongol pada masanya? Kalau kita lihat sejarah, itu kekejaman Mongol terhadap Abbasiyah, oh itu tidak ada sama sekali. Ketika Mongol membumi hanguskan Abbasiyah, tidak ada satu pun dari generasi yang mampu bertahan kecuali mereka melarikan diri. Kenapa demikian? Karena ketika itu kebengisan Mongol ketika itu sungguh sangat menakutkan. Sehingga ketika Mongol itu menaklukkan Abbasiyah, itu tidak ada satu pun yang disisa, termasuk kertas-kertas pun mereka bumi hanguskan. Bagaimana model pembunuhan yang dilakukan oleh Mongol terhadap Abbasiyah? Orang-orang yang kemudian berada pada saat itu dalam peperangan, mutilasi, yang hamil dibunuh, perutnya dibelah, janinnya diambil, tanpa ada belas kasihan. Begitu juga Ya'jud wa Ma'jud. Tidak ada satu sisi pun kemanusiaan yang ada dalam diri Ya'jud wa Ma'jud. Mereka tak pandang. Sama seperti kasusnya ketika kita melihat Epstein dengan anak-anak kecil,
Apa mereka tidak punya peri kemanusiaan? Apakah mereka tidak punya humanisme dalam diri mereka? Melihat anak-anak kecil yang dimutilasi dan lain sebagainya, diperjualbelikan dan dagingnya kemudian disebarkan kemana-mana dalam bentuk ritual dan lain sebagainya. Begitulah kebengisan yang nanti terjadi ketika datangnya Ya'juj wa Ma'juj, tapi bisa jadi lebih berbahaya daripada itu. Maka ketakutan para sahabat ketika mendengarkan cerita Ya'juj wa Ma'juj yang ada di dalam Al-Quran yang kemudian Nabi perjelas melalui hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata para sahabat, bagaimana kondisi manusia pada saat itu? Satu, sungguh sangat ketakutan. Bagaimana mereka bisa selamat daripada Ya'juj wa Ma'juj? Yang pertama, mereka ketika bertahan dengan keimanannya atau mereka beruzlah mencari tempat selamat yang tidak ditempuh oleh Ya'juj wa Ma'juj atau sampai tidak diketahui oleh Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukan memberikan kekhawatiran kepada kita, tetapi memberikan penjelasan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita bahwa kondisi hari ini tidak seberapa kacaunya ketika datangnya Ya'juj wa Ma'juj. Ketika Ya'juj wa Ma'juj tak ada yang bisa selamat, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa selamat. Mereka bisa datang di samping kita, di depan kita, belakang kita. Bahkan ketika kita berada di samping mereka, tidak ada satupun yang bisa selamat kecuali mereka akan memangsanya. Bagaimana model mereka turun dari pegunungan tua? Mereka akan turun seperti orang-orang yang kehausan, kelaparan, memangsa-mangsa mereka. Bagaimana jumlah mereka sedikit? Tapi apakah mereka bisa berubah menjadi banyak? Bisa. Karena ketika benteng itu terbuka, mereka akan berbaur, bercampur baur dengan siapapun. Dengan siapapun. Siapa di antara manusia-manusia yang bisa menjadi pengikut mereka? Ya'juj wa Ma'juj tidak mencari pengikut. Tapi Ya'juj wa Ma'juj akan memangsa, memusuhi siapapun di antara manusia. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Zulkarnain membangun tembok tersebut, itu karena perbuatan yang mereka lakukan yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh Zulkarnain, sampai Zulkarnain membangun benteng yang tinggi, tapi kemudian Zulkarnain tidak bisa memastikan apakah mereka akan tetap hidup, bertahan atau punah. Kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran, mereka akan muncul, kata Allah dalam surat Al-Anbiya tadi, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Maka Bapak Ibu diprediksikan oleh para pengamat hari ini bahwa kedekatan munculnya Ya'juj, bahwa kemunculan Ya'juj wa Ma'juj nampak semakin mendekat, nampak semakin terbuka, nampak semakin renggang. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya itu, ketika jazirah Arab itu kejahatan mulai mendekat kepada jazirah Arab, di situ Nabi memprediksi, Nabi mengatakan bahwa hatta yakuna radmal Ya'juj wa Ma'juj, kata Nabi. Sampai benteng-bentengnya, kata Nabi, ketika jazirah Arab ini kejahatan mulai mendekat ke mereka, sampai pada saat itu kondisi benteng-bentengnya atau bangunan-bangunan tembok yang besar yang sebagai penutup Ya'juj wa Ma'juj, kata Nabi, mulai merenggang. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kekuatan mereka untuk menghancurkan benteng Ya'juj wa Ma'juj, tembok Ya'juj wa Ma'juj, sudah mulai nampak sinarnya, nampak belangnya, nampak bolongnya, nampak renggangnya. Artinya adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh baginda Nabi dalam hadisnya, pasti akan terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim dan mukmin? Yang pertama, mencari selamat. Itu adalah satu perbuatan yang harus kita lakukan. Yang kedua, hari ini kewajiban bagi orang beriman, as-sabru 'alal masaib. Kita harus hanya bisa bersabar atas musibah. Yang ketiga, kalau Anda tidak mampu melawan Ya'juj wa Ma'juj dan Dajjal pada saatnya, maka ada yang satu sikap yang harus dilakukan oleh orang beriman, beruzlah. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang hadir ini bisa bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hanya orang-orang yang punya iman yang sangat kuat,
yang akan selamat daripada Ya'juj wa Ma'juj. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua tidak bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj, dan kita diwafatkan sebelum datangnya Ya'juj wa Ma'juj. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi